Nah, yang menjadi menarik sekali bahwa hubungan beliau ketika menjadi wakil rakyat itu ada kaitannya dengan Seperti Bang Erwin sampaikan kepada kita, apa yang Anda ketahui ketika Anda di luar OKU? Nggak ada, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Bugesa berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi kita di Bugesa. Saat ini saya sedang berada di kediaman seorang tokoh politik, tapi beliau sudah almarhum. Namun demikian, ini akan ada hal yang menarik untuk diceritakan mengenai kiprah beliau. Ini dari anaknya langsung. Siapa mereka? Nanti kita Bugesa. Namun sebelum itu jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share. Oke, kita langsung saja ke narasumber berikut ini. Oke, di depan saya nih sudah ada dua pemuda masih belum? Pemuda. Di bawah 40 tahun masih pemuda. di bawah 40 tahun. Mau 40 tahun? Iya. Oke. Walaupun udah nikah ataupun masih membujang, di bawah 40 tahun itu masih pemuda. Oh, di depan saya sudah ada dua pemuda ganteng nih. Mereka ini adalah, ada baiknya memperkenalkan diri sendiri ya. Ya. Boleh. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara-saudara yang kami cintai dimanapun Anda berada, terkhusus warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Perkenalkan, kami berdua ini merupakan berdua putra dari almarhum Insinyur Haji Sujai Isaya Negara. Siapa itu nanti kita akan jelaskan. Yang jelas tadi permintaan Bang Erwin, kenalan kami dulu kan. Oke. Saya Fasya Kori Barda AMD. Nah, di sebelah ini Fauzan Kalamardi, AMD juga. sama. Kami berdua anak dari Bapak Insinyur Ahmad Sujai. Beliau punya 3 orang anak. Yang pertama itu seorang putri, dokter, sekarang ikut suaminya di Jambi. Kita berdua sekarang menjadi seorang birokrat ASN. Adik saya ini di Kemenkumham, saya di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kita dari SD sampai SMA, alhamdulillah sekolah di Batu Raja. Saya pernah menjadi bujang OKU ini tahun 2014. Yang ini pernah apa ya? Oh, Juara Bujang harapan. juga, Bujang harapan. juga. Oh, Bujang OKU Iya, juga. Bujang pernah. aku juga. ini Harapan 2. ada berdua. Ini di mana yang tua nih di antara berdua ini? Ini bingung ini. Loh, Kalau dari sisi jenggot sepertinya selain lebih tua kak. ini tahun sama atau kembar bagaimana? Kalau anak lahirnya barengan di hari yang sama. Kalau Tapi anak. kalau kita berdua selisih 2 tahun. Saya kakak, ini adik. Oh. Oke, ini apa nih yang hendak kalian ceritakannya apa sebenarnya? Saya dulu ya. Iya. Kami ingin menceritakan bagaimana proses berjalannya demokrasi di Ogan Komering Ulu. Proses reformasi yang kita rasakan pada hari ini bukan hanya kita nikmati pada level nasional. Demokrasi yang kita nikmati saat ini bukan hanya pada level nasional, tetapi sampai ke tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu ini kita rasakan, kita nikmati. Dan salah satunya tokoh dari reformasi tersebut ialah ayahanda Insinyur Haji Sujai. Maka dari itu kami sebagai anak rasanya suatu saat ingin menceritakan sebuah kisah ini yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya rakyat Indonesia, tetapi kita juga ingin memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana demokrasi yang kita nikmati pada hari ini, demokrasi yang berjalan dengan damai, ya, tanpa ada unsur-unsur militeristik, sehingga pendewasaan demokrasi itu kita rasakan pada hari ini. Yang tidak lain adalah tokoh demokrasi dan reformasi pada saat itu ialah, lebih tepatnya pada selesainya era Orde Baru, ialah ayahanda di lingkup Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satunya. Sedikit menambahkan. Jadi kalau kita bicara tentang sosok almarhum, kita tidak bicara tentang beliau saja. Kita memang harus bicara kaitannya ini dengan reformasi OKU, salah satu tokoh reformasi OKU. Kemudian kita akan bicara tentang bagaimana hubungan almarhum misalnya dengan para
politik yang kemudian akan menjadi gubernur Sumsel 1, Sumsel 2, dan kita akan juga bicara sebuah akhir dari sistem pemilihan kepala daerah melalui wakil rakyat. Dan ini jarang banyak diketahui oleh masyarakat kita saat ini. Dan yang terpenting Bung Erwin, bahwa anak muda sekarang justru daerah itu banyak tidak mengenal sesuatu politik mereka. Padahal kalau kita bicara tingkatan nasional, ya, para pahlawan kita berkata bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana Oku ini akan menjadi daerah yang maju, daerah yang besar kalau tidak mengenal ya sesepuh dan tokoh politik mereka. Apalagi kita melihat era globalisasi sekarang itu sangat menyedihkan. Bahkan anak-anak muda kemarin saya lihat Bang di Instagram, itu anak-anak muda tidak kenal dengan wakil presiden. Lucu itu Bang. Boro-boro mau kenal tokoh politik, sesepuh politik daerah. Ya kita bicara kan, seorang wakil presiden tidak kenal. Mereka lebih kenal misalnya dengan artis-artis atau bahkan ya para tokoh-tokoh artis di luar negeri. Dan itu sangat menyedihkan. Ini akan dimulai dari mana nih cerita ini? Kira-kira? Ya mungkin kami ingin bercerita awal timeline lah. Oke. Timeline bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, budaya politik hari ini kita rasakan, warisan politik hari ini kita rasakan, tidak lain adalah dimulai oleh orang-orang hebatnya di organ Komering Ulu. Jadi kalau saya mau mulai bercerita ya mungkin tentang sosok beliau dulu. Jadi beliau ini dulunya seorang ASN, ya, seorang PNS. Terakhir seingat saya itu di Dinas Pertambangan. Kemudian situasi pada saat itu kita ingat tahun 98, situasinya chaos sehingga republik ini membutuhkan suatu pembenaran. Nah, sehingga akhirnya yang kita rasakan reformasi di pusat tadi terasa di daerah, terbawa arus. Kemudianlah lahirlah beliau sebagai tokoh yang pada saat itu menjadi deklarator di Partai Amanat Nasional bersama Dr. Maulana, sehingga Dr. Maulana almarhum juga menyerahkan demokrasi itu ke tangan beliau. Hingga pada waktu itu yang lebih menarik ialah ketika beliau menjadi ASN lepas langsung jadi wakil ketua DPR, wakil rakyat. Nah yang kami ingat, yang seperti sering kita bahas ini, demokrasi pada saat itu beliau menjadi anggota DPR Kabupaten Tegal Komering Ulu, terpilih menjadi wakil ketua DPR. Kami berkeyakinan penuh bahwa berdasarkan cerita almarhum, bercerita ibunda, bahwa Rp1 pun beliau dalam berkampanye itu tidak pernah mengeluarkan uang. Ya bagaimana mungkin PNS golongan 3C seingat saya pada saat itu menjadi anggota legislatif, seorang legislator tidak punya pembiayaan yang besar. Tahun berapa itu? Tahun 98 pada era habisnya Orde Baru, reformasi. Kemudian seorang PNS menjadi legislator, dia tidak pernah mengeluarkan uang sedikit pun. Maka pada saat itu pemilihan wakil rakyat yang kami rasakan ialah benar-benar terlepas dari money politik. Money politiknya bisa katakanlah zero lah pada saat itu. Sehingga beliau jadi wakil rakyat. Mungkin Fauzan? Ya, sistem yang berjalan saat itu, Erwin, itu benar-benar memang sebuah ketokohan. Jadi saat ini kalau kita melihat banyak ketokohan itu tidak dihargai kan, misalnya dalam hal pemilihan, orang sekarang tidak memandang bahwa tokoh itu siapa. Kadang-kadang bahkan tokoh misalnya sesepuh pun kalah misalnya dengan tokoh baru, misalnya kan wajah baru. Memang harus punya karakter di zaman sekarang, harus punya karakter tokoh yang kuat sehingga orang-orang itu tidak tergerus pada money politik. Sedangkan di era beliau itu memang semangat reformasi itu tumbuh, menginginkan perubahan, misalnya kan, menginginkan tokoh baru, wajah baru, misalnya. Maka reformasi dan demokrasi saat itu memang berjalan dengan semestinya. Ini kenapa mesti diceritakan? Apa yang menjadi maksud dan tujuan Pasha dan Fauzan untuk mengungkapkan hal ini? Ya, jadi kita sebagai generasi muda selalu diajarkan ketika 18 tahun memilih presiden, memilih wakil rakyat, baik dari
kabupaten, provinsi, DPR, sekarang DPD RI. Artinya para pemuda itu harus tahu siapa yang bakal dia pilih sebagai wakilnya di parlemen, sebagai presidennya. Kami waktu umur ketika 98 itu masih SD. Masih SD. Kami nggak tahu apa-apa. Tapi kami menyadari setelah sekarang, ternyata momentum itu kalau kita bahas secara politik kebangsaan, 32 tahun Orde Baru selesai. Kalau kita bahas lagi, maka sebenarnya 32 tahun Orde Baru itu ialah negara ini cenderung pada kepemimpinan yang tersentralisir, dan adanya dui fungsi ABRI menggambarkan bahwa negara kita itu secara ekonomi maupun kamtipmas dan pertahanan dipimpin oleh militer. Setelah itu baru pemilihan orang-orang sipil ini mulai keluar, makanya banyak yang dari ASN. Kalau kita ceritakan lagi dalam skop kabupaten, maka tokoh-tokoh yang masih ada saat ini seperti Bapak Insinyur Syariah Usman, Bapak Edi Yusuf, Bapak Herman Deru, dan tokoh-tokoh yang calon pada waktu itu, dan salah satunya adalah Ayahanda. Beliau ini sebenarnya pernah merasakan juga jadi ASN. Nah, makanya ketika ditanya mengapa ini harus diceritakan kembali, karena ada hubungannya dengan demokrasi kita di Indonesia dan di OKU. Kita merasakan sekali bahwa jangan sampai dalam proses 20 tahun reformasi demokrasi yang berjalan ini, kita hanya pindah dari yang Indonesia yang militeristik, kepemimpinan birokrasi eksekutifnya dipimpin oleh militeristik. Sekarang di tingkat daerah khususnya, para kepala daerah itu hanya menjalankan yang tadinya militer, sekarang ke birokrasi. ASN itu tidak berjalan sebagaimana seorang yang profesional, tapi hanya sebatas posisinya menjalankan roda perpolitikan saja. Jadi kalau kita bahas ini visi misinya hanya untuk memenangkan paslon. Kemudian asesmen pemilihan ASN itu tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, sehingga outputnya nanti hanya untuk mensukseskan paslon dan kemenangan politik saja. Yang ini yang kami menyadari pada saat itu almarhum tidak pernah terpikirkan kalau sampai saat ini dia masih hidup, ternyata demokrasi kita tuh berjalan seperti itu. Mungkin sudah panjang dijelaskan oleh Bang Pasha. Menurut saya, kenapa ini perlu dibahas, Bang Erwin? Pertama, kita sudah kehilangan sebuah budaya mengenal sesepuh tadi, tokoh politik, dan itu harus dikenalkan lagi kepada masyarakat aku khususnya, supaya kita mencintai bahwa tokoh-tokoh politik kita itu ada yang berjasa loh. Kedua, kita harus menceritakan ini supaya tidak ada lagi sebuah sifat egoisme dendam politik. Ini perlu diceritakan karena kisah almarhum ini menarik, mengajarkan kita sebuah politik negarawan. Kalau kita nanti cerita tentang kisah tentang almarhum. Dan yang ketiga, mewariskan budaya-budaya yang dimana politik itu ya tidak ada dendam politik, contohnya itu kan. Dan yang mungkin lebih jelasnya tadi sudah dijelaskan sama Bung Pasha. Almarhum, kita bicara tentang almarhum dulu. Jadi almarhum itu sebenarnya bukan Komering Ulu. Beliau lahir di Arisan Gading 15 Agustus 1958 dan wafat di umur 61 tahun 2019. Ayah saya lahir dari kakek kami yang merupakan seorang birokrat, pegawai Kementerian Agama, sehingga pendidikan agama itu sangat kental bagi almarhum. Dari ketika masih kecil, beliau itu sudah bermasyarakat. Almarhum sejak kecil sudah menjadi qori. Nah, jadi dari sisi sosial dan keagamaan, beliau ada seorang, bisa kita katakan, dai dan qori di Ogan Komering Ulu ini. Lalu kenapa ini semenarik diceritakan? Kita melihat perjalanan sebuah karir, ya, seorang anak kampung kalau saya sebut ini kan, dari Arisan Gading kemudian merantau ke Ogan Komering Ulu ini, saling menikah dengan ibu kami orang Ogan Komering Ulu Selatan, satu dosen lah dengan Pak Mutadin, dengan Bupati sekarang Pak Opo Ali kan, itu satu keluarga masih. Beliau menjadi seorang tokoh politik yang bukan dari kampung halamannya, kemudian memberikan pengaruh politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Jadi beliau
seperti di awal sudah diceritakan, beliau adalah seorang ASN, PNS saat itu, dan berani mengundurkan diri untuk terjun ke politik itu. Padahal kalau bicara masalah karir PNS beliau, mungkin beliau masih panjang saat itu, pangkat di 3C terakhir Bang. Nah, yang menjadi menarik sekali bahwa hubungan beliau ketika menjadi wakil rakyat itu ada kaitannya dengan gubernur kita dulu, Pak Syariel Usman, Pak Edi Yusuf, dan gubernur kita sekarang Pak Armanderu. Karena pada waktu itu ketika beliau menjadi wakil ketua DPRD, itu pemilihan kepala daerah melalui wakil rakyat. Nah, ini yang sangat menarik, karena kita melihat tokoh-tokoh politik kita, para sesepuh kita itu orang terbaik, kader terbaik lah, bertarung dalam memperebutkan Oku 1 saat itu, Bang Erwin. Jadi sebuah kisah ini tidak pernah, mungkin belum pernah diceritakan, atau hanya sekitar beberapa orang yang tahu, tapi orang tidak tahu banyak tentang cerita ini. Misalnya bahwa beliau pernah menolak jadi wakil bupati, Bang Erwin. Beliau menolak jadi wakil bupati. Ya kalau kita lihat sekarang, siapa Bang Erwin yang tidak mau jadi wakil bupati? Saat itu yang ya kita tahu ini cerita kan, ini kisah dari almarhum, kisah dari Ibunda dan teman-teman beliau kan. Jadi beliau itu merupakan pasangan dari Pak Syariel saat itu. Jadi beliau itu termasuk tokoh yang mungkin dijagokan lah. Tahun berapa itu? Tahun 98 itu Bang. Oke. Awal pemilu Pemilu pertama setelah Orde Baru. Ibarat kita itu momentum politik karir bos itu lagi tinggi-tingginya. Gitu, Pak. Tapi beliau menolak wakil bupati. Nah, alasan kenapa wakil bupati itu beliau tolak? Pertama, memang beliau ingin mensolidkan koalisi di DPRD itu sendiri dulu. Yang kedua, beliau melihat ada sosok yang kemudian akan dicintai rakyat pada masa depannya. Dan sosok itu ada di Pak Edi Yusuf. Jadi beliau mengundurkan diri, menolak untuk jadi bupati. Sampai Pak Syariel itu, kalau cerita ibu ini, dia nggak mau nyalon Pak Syariel saat itu. Kalau bukan pasangan dengan Pak Sujai. Tapi beliau meyakinkan, almarhum meyakinkan bahwa ada sosok yang bakal pantas untuk mendampingi Pak Syariel dan akan mencintai rakyat pada masa depan, yaitu Pak Edi Yusuf. Itu sangat menarik. Dan saat itu, nah ini yang mungkin Bang, sebuah pengajaran politik negarawan. Jadi antara almarhum Sujai dan Pak Syariel, Gubernur Hermanderu saat ini, Pak Edi Yusuf itu mengajarkan sebuah politik negarawan, di mana almarhum Sujai menaruh loyalitas, sebuah loyalitas berkomitmen untuk memilih Pak Syariel Usman. Padahal saat itu ada Pak Hermanderu, yang kalau kita bicara masalah kedekatan keluarga, hubungan keluarga kita itu jauh lebih dekat kepada Pak Hermanderu ketimbang Pak Syariel. Tetapi almarhum tetap memilih Pak Syariel. Kenapa? Karena sudah komitmen dari awal. Kalau bahasa orang sekarang di Erwin, tidak ada teman sejati di politik, itu keliru. Almarhum menunjukkan sebuah politik negarawan, kesetiaan berpolitik itu. Beliau menaruh komitmen yang sangat kuat kepada Bapak Syariel Usman, meskipun ada calon yang lebih dekat secara kekeluargaan, misalnya kan, beliau tidak beralih. Dan Gubernur Hermanderu juga, kalau kita melihat sekarang Sumsel itu zero konflik, itu sangat wajar karena pemimpin kita mengajarkan itu, Bang Erwin. Kenapa mengajarkan itu? Tidak menaruh dendam. Jadi Hermanderu ketika misalnya kalah pemilihan saat itu dengan Pak Syariel, beliau tetap bersahabat dengan Pak Syariel, beliau tetap bersahabat dengan almarhum Sujai kan. Nah, politik negarawan itu yang itu jarang diwariskan di zaman saat ini, politik negarawan. Jadi yang menariknya lagi satu lagi, Bung Erwin, bahwa Pak Syariel Usman saat itu hanya menang 1 suara dari Pak Hermanderu. Bisa dibayangkan bagaimana kalau saat itu hari terakhir tidak ada keloyalitasan politik, dan hari itu kemudian almarhum Sujai itu berpindah, maka yang jadi bukan Pak Syariel, mungkin Pak Hermanderu atau calon yang lainnya. Gitu.
itu sebuah politik negarawan yang harus diajarkan dan diwariskan kepada generasi-generasi kita. Mungkin bagi Fauzan dan Pasha ya, Iya. itu kan menarik nih. Tapi kan di luar sana banyak juga nih yang lawan menjadi lawan. Nah itu Anda pernah mendengar tidak? Dalam arti kata begini, sosok Sujai di mata Anda berdua sebagai panutan, tapi di mata orang lain sebagai musuh politik, ada tidak ada pendengar? Ya bisa dikatakan menjelekkan atau siapa sih almarhum gitu, ada tidak? Kalau sampai ke kita sih belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi mungkin di luar sana pasti ada. Nah itu. Yang suka ada, yang tidak suka pasti ada. Tapi pada prinsipnya kita dalam berpolitik ini hanya sebuah panggung, hanya sebuah capaian kita menuju bagaimana Oku yang lebih baik. Kita mengharapkan bahwa siapapun yang akan menjadi pimpinan itu tidak pernah meninggalkan warisan politik ataupun warisan budaya yang buruk kepada politik-politik selanjutnya. Karena hal itu menurut saya beliau itu tidak pernah membenci secara orang, tidak pernah menyerang secara orang. Yang beliau selalu kritik itu adalah ide dan gagasan. Apalagi nih yang melekat di memori Anda berdua mengenai sejarah Beliau kiprah sepak terjang beliau di politik yang terekam di memori ya. Karena begini, seperti yang Anda ceritakan tahun 98 kan Anda masih SD. Artinya sesungguhnya ketika waktu itu Anda belum tahu apa itu politik, apa yang sedang dikerjakan papa ya mungkin. Iya. Papa. Ini kan baru sadar ketika sudah dewasa. Benar. Artinya kan Anda mendapatkan cerita-cerita positif mungkin dari internal keluarga. Nah, apalagi nih sejarah atau kiprah yang menurut Anda berdua tidak terlupa? Ya, tidak Selain dari soal pemekaran wilayah, selain sebagai anggota dewan. ya kalau saya mungkin Ya. Erwin tentang pengabdian kepada masyarakat ini mungkin jarang kan terjadi, jarang diceritakan. Jadi beliau itu salah satu dai di Muhammadiyah. Jadi beliau menempuh puluhan kilometer untuk mendidik masyarakat dalam hal mengajarkan akidah, tauhid, iman, keislaman tadi, dan bela diri, tapak suci. Yang kita melihat nih adalah tapak suci Muhammadiyah kan. Yang kalau kita pikir, Bung Erwin, siapa yang mau ke pelosok menempuh sebuah jarak untuk pengabdiannya kepada masyarakat dan generasi selanjutnya? Ya itu waktu itu guru ya. Waktu itu guru. Di mana itu tepatnya? Guru Muhammadiyah Di sini. di Muara II. Oh di mana dua? Ya, Awal-awal itu. di karir beliau sebagai PNS. Dan dia itu mundur sebagai PNS itu di umur berapa? 40-an. 40 ya. 40-an. 40-an. Artinya mundur secara resmi, artinya ada pensiun nih. Itu yang menarik seperti itu. Apa itu? Kenapa dia Menarik bisa ya, Pak. mundur? Apa mundur itu kalau karena memang murni ingin terjun ke politik, ada persoalan atau bagaimana? Oh jadi balik lagi kisah yang lama itu. Jadi kan bagaimana beliau itu diorbitkan oleh internal karena Muhammadiyah itu saat itu dekat dengan PAN. Nah, beliau ini salah satu tokoh untuk mengisi ASN kan. Jadi beliau naiklah ke legislator itu. Nah, kami tidak terlalu ingat bagaimana kisahnya. Yang jelas beliau pada saat itu kalau tidak salah cuti besar dari PNS itu cuti besar, beliau jadi legislatif, tidak mendapatkan gaji saja, hanya kayak pindah tugas kayak gitu. Nah, makanya ketika beliau meninggal, yang menjadi persoalan ialah surat pemberhentiannya nggak ada sampai dengan sekarang. Jadi beliau itu dianggap tidak tahu hilang. Ya berkas pemberhentian secara hormatnya nggak ada. Gaji Nggak nerima. Gaji nggak nerima. Tapi SK itu pemberhentian belum ada. Nah, Seharusnya beliau itu kan artinya kalau dia menjadi legislator itu tahun 99 ya. iya. 99, 2004. 2004 ke 2009. 2009. Di Benar, Oku Selatan, itu. betul. Dari Oku Selatan. Oh, Oku Selatan. Ketika Cah jadi 3, beliau ke Oku Selatan. Oh, 99 ke 2004 itu masih di sini. Masih satu, Oku masih satu. 2004 2009 sudah Mekah. Sudah Mekah. Beliau periode kedua di Di Oku Oku Selatan. Selatan. Oh, baru tahu saya. Oke. Oh, jadi tidak tahu ya beliau itu. Nggak tahu. Sampai sekarang surat pemberhentiannya nggak ada.
Karena kemarin ketika mencairkan dana korpri, orang korprinya minta di mana nih surat pemberhentiannya kita butuh. Dicari lagi ke sini, ke BKD, ke BKN. Ternyata beliau itu sampai sekarang belum berhenti. Belum berhenti. Jadi sosok papa ya? Iya, Papa. Papa. Sosok papa di mata kalian berdua seperti apa sih? Kalau saya melihatnya seorang pendekar tapak suci, seorang insinyur yang pernah dititipkan Allah kekuasaan, dan beliau itu saya memandangnya tetap sebagai seorang rakyat. Karena ketika beliau dari rakyat menjadi seorang guru, menjadi seorang pendakwah, menyebarkan tapak suci di mana, di 3 Oku khususnya, kemudian beliau dititipkan kekuasaan, bahkan beliau salah satu orang yang menjadi main behind the gun, orang di belakang layar dalam penentuan kemenangan suatu paslon. Dan beliau ketika telah menjadi wakil ketua DPR, menjadi anggota DPR, kemudian tidak terpilih, beliau tetap menjadi sosok sujai yang biasa saja menurut saya. Yang ketika beliau kembali menjadi rakyat, tidak ada sesuatu pun yang merasa hilang. Beliau tidak merasa kehilangan jabatan, tidak merasa kehilangan teman, karena hanya berganti tugas dari ASN menjadi seorang legislator, hanya itu aja. Kalau Pak Kalau saya memandang almarhum itu sebagai sosok yang mewariskan sebuah karakter ilmu dan iman serta akidah. Kalau bagi saya, kenapa ini perlu Bung Erwin bagi saya? Kenapa? Karena almarhum Papa itu tidak mewariskan sebuah regenerasi politik, tidak mewariskan sebuah tahta politik, dinasti politik. Anaknya jadi birokrat kan, jadi PNS kan. Tapi beliau mengajarkan tentang ilmu pendidikan, iman serta akidah yang itu jarang mungkin hadir kepada anak keturunan kan. Dan beliau selalu bilang begini, Bung Erwin, kenapa pesannya saya bahwa kesuksesan itu bukan hanya sekedar materi dunia. Jadi sekarang itu banyak orang memandang bahwa kesuksesan orang tua itu dilihat dari anaknya jadi apa. Tapi juga termasuk dengan dari sisi misalnya serendah-rendahnya. Apakah anaknya sudah sholat 5 waktu misalnya kan? Apakah anaknya mendoakan orang tuanya ketika wafat misalnya. Makanya almarhum itu setiap kita sholat berjamaah selalu berdoa, misalnya Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anakku sebagai orang yang pendiri sholat, dan kabulkanlah doa itu kan, Rabbi habli minas sholihin. Maka ini yang warisan akidah ini sangat berharga. Disiplin ya? Alhamdulillah. Soal ngaji ketika masih kecil? Beliau seorang qori. Nah, artinya ketika kepada anda ini ada penekanan tersendiri. Ada tekanan Ngaji begitu. Harus sudah sholat, harus doa bersama. Oh, Minimal setelah sholat harus doa bersama. Padahal Muhammadiyah udah ada doa bersama. Iya. Nah ini kan beliau kan legislator di tahun 99 ke 2004, artinya itu mungkin masih menggunakan nomor urut partai ya. Iya. Nomor urut ya. Pemilihannya milih partai nih. Nah, ke 2004 ke 2009 ya di Selatan. Kenapa beliau milih ke sana dan kenapa pan ditinggalkan? Nah itu sebenarnya Ocha dulu. Silakan. Dia kan katanya deklarator. Terus dia ketika mekar kenapa dia pindah ke situ? Nah, jadi ini yang sering kami bahas sama Fauzan. Kalau kita bicara luas, kami ini sering nonton film-film kerajaan, kerajaan Inggris, Amerika. Jadi kami kalau mengibaratkan Oku ini sudah open. Politiknya sudah open, jadi mau dia dari suku mana aja dia battle di sini. Kalau dia punya kualitas, kesempatan, punya power dan sumber daya, dia menang. Jadi kalau bicara sejarah dulu Pak Syariel itu orang Komering, Bapak Edi Yusuf orang Oku Selatan, Murul Hisam. Ayahanda itu sendiri Ogan Ilir. Dulu ketua DPR-nya seingat saya Bapak Sugianto orang Jawa. Dan wakil-wakilnya itu orang Oga. Jadi Oku ini saya melihatnya, kami berdua memandangnya bahwa kita ini terbuka lebih kepada politik Amerika. Nah, kalau ada cebong kampret di Oku ini mungkin ada kalau warisan itu diteruskan kan.
Jadi mengapa beliau pindah ke Oku Selatan? Karena memang beliau melihatnya Oku ini sudah siap dan memang basis beliau itu sebenarnya di sana. Dari istrinya. Dari istri. Jadi beliau memilih ke sana karena memang fokusnya kansnya lebih besar. Nah, bagaimana PAN di sini? Nah, PAN di sini beliau meninggalkan seorang yang pantas untuk memimpin Siapa pada saat waktu itu. Seingat saya teman-teman pada saat itu Bapak Supriholir, Pak Sudirwan. Oke. Dan Jadi beliau menjadi ketua PAN di PAN di situ. sana. 2009 kelar balik ke sini. 2009 kelar di sana nggak kepilih malah. Nggak kepilih. Nggak Iya, pilih akhirnya. 2009 ke 2014. Nggak kepilih. Akhirnya di sini beliau menjalani sebagai konsultan tambang. Kembali gitu. Makanya ketika beliau udah nggak kepilih sana, udah biarin. Yang penting di sini tetap bekerja biasa aja. Karena emang dari rakyat kembali ke rakyat itu sesuatu yang biasa. Kenapa Anda berdua tidak punya keinginan untuk mewarisi langkah politik yang diambil oleh Papa? Ya, jadi kalau kami berdua dari beliau itu ada banyak mata air yang bisa kami ambil. Oh. Mata air politik praktis, mata air politik kebangsaan, menjadi guru, menjadi birokrat, menjadi pendekar tapak suci. Nah, dari sekian banyak mata air itu, rasanya politik itu di umuran kami, ya kalau kami memandangnya, kalau orang yang bisa berpolitik di bawah umur 40 tahun itu bukan menganggapnya belum matang. Saya tidak memandang itu belum matang. Tetapi kami mempunyai prinsip kalau memang seperti itu, memimpin Oku ini, memimpin Sumatera Selatan atau memimpin Indonesia ini idealnya ketika kita siap di umur 40 tahun ke atas. Itu adalah pandangan pribadi saya. Oke. Artinya walaupun Anda berdua ini sebagai abdi negara ya, kalau Fauzan di Kementerian Hukum dan HAM di Palembang ya. Di Sumatera Selatan. Kalau Pasha Saya di Pemda Muara Enim, di Pemda Muara Enim, tepatnya di di kantor camat Tanjung Agung. kantor camat Tanjung Agung. Iya. Nah ini kan dua-duanya ini kan ASN, tapi kalau ngomongin politik ya tidak buta ya. Tidak buta. Tapi tidak buta. Anda melihat Oku ini bagaimana sekarang? Baik dari sisi politik maupun dari sisi kepemimpinannya bagaimana? Mungkin ada penilaian. Kalau penilaian saya, lagi-lagi ini pribadi ya, Ya. bukan suatu survei. Kami juga bukan pengamat politik. Ya, paling tidak mengamatilah. Paling tidak mengamati jauh. dari jauh kan, berhubung memang tidak di internal sini lebih enak ngomongnya Ya. gitu kan. Sering kami berdiskusi berdua ini, lagi-lagi karena kami seorang SN, sering kami sampaikan ada budaya politik. Nah, jadi budaya politik kita ini, kalau ada langsungar itu, ketika seorang ASN, kepala OPD apapun itu mendukung incumbent lah, maka itu disebutlah mendukung program. Tapi kalau ada orang yang mungkin berseberangan, berbeda dalam hal pendapat, kenapa selalu dilabelin? Artinya mereka orang yang berpolitik, ini ASN berpolitik kalau melawan incumbent. Oke. Nah, tapi kalau dia mendukung incumbent, dianggap mendukung program. Nah, saya memandangnya bukan hanya di Oku, tetapi politik kita pada hari ini budayanya seperti itu. Nah, Siapa yang dirugikan itu? yang dirugikan tentu saja karir ASN yang benar-benar matang. Kita berdua sebagai ASN ini nggak mau kalau sampai ada yang birokrasinya seperti itu, Seret-seret lah. seret-seret lah. Makanya harapan kita ke depan, Hilangkan hak pilih ASN sekalian. sekalian aja seperti itu bang. Makanya kita Kalau lihat sebagai ASN berdua ini sering ngomong tuh, Selalu dibilang netral, Selalu dibilang tapi netral. pada akhirnya harus berpihak. harus berpihak. Harusnya netralkan sekalian seperti TNI Polri, TNI Polri, dibuang hak pilih. sekalian. jadi itu menjadi dilema. Pernah merasakan hal yang tidak mengenakan? Alhamdulillah selama 20 tahun ini, ya, tepatnya ketika ibu saya ini menjadi seorang PNS, Pernah diincar juga? pernah diincar, pernah dapat listnya, tetapi alhamdulillah yang terpilih selama ini nggak pernah tega. Oke. Artinya Artinya pernah menjadi bidikan Target. target. pendidikan. Benar. Kalau Wazan? Kalau saya memandang Oku, Ya. di Oku ini pertama ya termasuk sebuah daerah yang sudah terbuka. Kita bilang tadi bahwa dinasti politik di sini itu tidak tidak sesakral daerah lain.
Jadi di sini siapapun punya kesempatan tadi. Nah, jadi kenapa mengamati Oku penting? Itu pertama bagi saya Oku itu adalah tanah kelahiran kita sama-sama. Yang dimanapun seorang tokoh itu, mau dia jadi tingkatan nasional maupun di mana, dia harus tetap peduli terhadap daerah kelahiran mereka kan. Jadi bahwa Oku ini punya banyak tokoh-tokoh politik, tokoh nasional yang luar biasa, Bung Erwin. Kita lihat banyak kan tokoh-tokoh nasional kita dari Batu Raja. Nah, kita keinginan harapan, mungkin ya harapan ke depan itu pemimpin di Oku ini tidak hanya bicara soal bagaimana misalnya kusut-kusut tentang birokrasi di sini. Kita tidak bicara misalnya harus mempertahankan nih siapa yang misalnya bakal jadi ini penerus lah. Tapi kita harus bicara bahwa Oku ini harus tersambung kepada nasional. Ya, kita contoh Oku Timur itu sebagai lumbung pangan itu sudah luar biasa. Nah Oku juga harus menjadi nilai nasional tadi, harus terhubung. Maka pemimpin ke depan itu kalau bicara untuk mengamati, maka pemimpin Oku ke depan harus punya visi dan misi luar biasa yang tidak hanya Oku ini bicara tentang birokrasi dalam itu saja, tapi juga melambung ke nasional. Mungkin saya tambahkan dikit ya, Dinda Fauzan. Saat ini kita kan menghadapi industri yang hampir 5.0, Iya. 4.0, 5.0. Kemudian kita juga menghadapi era globalisasi. Kalau pernah ada isunya sudah masuk tuh TKA asing ke sini. Iya. TKA asing, kemudian TKA tenaga kerja kita akan berhadapan dengan para pekerja asing. Nah, saya kayak harapan kita bersama-sama. Oku itu menghadapi dunia luar. Loh, dari zaman Belanda aja kita ini sudah di offset. Batu Raja, Prabu Muli, Palembang, Prabu Muli, Batu Raja, Lampung. Garis kereta itu ada di sini. Sementara tolnya dibangun di sebelah Ogan Komering Ilir Timur, Ogan Komering Ilir. Nah, jadi kalau kita hanya politik kekuasaan tadi hanya seperti Adinda Fauzan sampaikan tadi, menang secara politik, menyusun kekuatan birokrasi, hanya sebatas itu saja regulasi 5 tahun yang dijalankan, maka saya rasa pemilihan itu demokrasi kita hanya condong kepada politik kekuasaan saja, tapi tidak pada visi misi membangun Oku yang tadinya menyambungkan Oku ini ke era globalisasi, menyambungkan Oku ini pada dunia nasional dan dunia luar di luar sana. Apa memang begitu selama ini Oku, beberapa periode ini? Atau hanya beberapa periode saja? Kalau menurut saya, Anda? bukan hanya Oku, budaya politik kita di Indonesia ini dalam skop otonomi kabupaten kecenderungannya seperti itu. Oke. Kecenderungannya seperti itu. Hanya untuk dapat kekuasaan ya sudah. Iya, menyusun kepala OPD, menyusun birokrasi. Jadi urusan rakyat nomor 2 lah, nomor sekian kali mungkin. Ya, lebih kurang seperti itu. Kalau Oku, Anda kan di Palembang, mungkin Anda di Muara-Enim. Apa yang Anda dengar tentang Oku? Baik dari mungkin media, ya baik dari walaupun kadang-kadang jarang pulangnya sebulan sekali atau setahun sekali. Nah itu, jadi makanya saya sampaikan tadi, sebisa mungkin di era keterbukaan informasi ini, yang di luar Oku itu benar-benar tahu nih perkembangannya apa, indeks pembangunannya seperti apa. Jadi benar-benar informasi itu real time dibagikan kepada kita. Seperti Bang Erwin sampaikan kepada kita, apa yang Anda ketahui ketika Anda di luar Oku? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada dalam arti nggak adanya gini. Yang menarik sih apa sih? Bukan saya nggak update berarti. Ya. Bukan presnya nggak ada, tapi mungkin kurang penyampaian kepada publik bahkan informasi publiknya nggak sampai ke kita. Harusnya kan di informasi yang terbuka ini orang tuh, oh ini ada info terbaru dari Oku. Bahkan lebih terkenal yang negatif. Lubuk Linggau lebih terkenal misalnya. Kalau di skup Sumsel ini misalnya dikit-dikit Lubuk Linggau, oh sudah maju Lubuk Linggau itu begini-begini. Oku memang belum. Saya mungkin itu dari pribadi. Iya. Dari pendapat. Karena kan kawan-kawan kan bermukim di luar nih. Bermukim di luar. Ya. Kalau di misalnya kita lagi kuliah di Palembang, orang bilangnya, oh Lubuk Linggau punya bandara misalnya gitu kan. Oh Muara-Enim tuh yang Tanjung Enim yang PTBA kan. Gitu kan. Kalau aku ya paling-paling PT Semen, paling hanya itu kan. Tapi nama kita keluar itu nampaknya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Memang Oku ini, Bung Erwin, menurut saya ini sebuah
ya kalau kita bicara politik lah daerah kan, tokoh-tokoh kita itu punya kesempatan yang luar biasa memimpin Sumsel sejak era dulu Oku ini kan, Oku Raya ini. Maka memang harusnya kita lebih pesat maju sebetulnya kalau kita melihat. Karena tokoh-tokoh kita terdahulu itu basis kita ini kuat loh. Iya, banyak pemimpin Sumsel yang lahir dari Oku banyak. Sumsel lahir dari Oku ini kan. Oh iya. Bahkan ke tingkatan nasional loh. Nah, ini momen tepat ya kan, sebentar lagi Oku kan mau tahun nih. Iya. Ke 100 berapa? 12 apa ya? Ini momennya tepat nih, kita Level ngomongin satu Oku abang, nih. level 1 abang gitu kan. Ya, pokoknya 100 berapa lupa ya. 111 atau 112. Pokoknya nanti dikoreksi lah ya. Nah, harapan Anda nih berdua nih. Oku ini kan sudah cukup tua ya umurnya. Iya. Kalau ibarat kata manusia, kalau umur 100-an itu sudah bungkuk kali ya. Mungkin dengar juga kurang, ngomong sudah tidak jelas kan. Nah, ditambah kondisi saat ini kita kan, ya mungkin Anda tahu sendiri kan, secara bupati dan wakil bupati terpilih kita ada masalah, dan ini pertama terjadi di Indonesia dan mungkin tidak terpikirkan oleh pembuat undang-undang, ya nggak? Iya. Kejadian kita ini. Iya. Harapan Anda ke depan nih 2024, Oku ini harus dikemanakan? Siapa yang pantas memimpin? Ya, jadi kalau saya pribadi ya, lagi-lagi ini kita bicara pandangan pribadi, Bang Erwin. Apa yang dialami Oku sebenarnya sama seperti yang saya alami di tempat saya kerja. Di Maren juga merasakan hal yang sama. Banyak diskresi aturan yang belum jelas. Bagaimana proses penggantian pemerintahan, bagaimana kepala daerah itu harus dipimpin, masih banyak yang harus dibahas di Kemendagri lah, kita bahas itu kan. Tapi yang paling penting harapan kita bahwa yang akan menjadi pemimpin Oku ke depan ialah pertama-tama mereka yang cukup mumpuni secara jasmani dan rohani lah. Kesehatan menurut kami adalah suatu modal utama. Kalau kita ketemu orang yang ditanya apa kabar, sehat, itu dulu kan, alhamdulillah sehat. Tapi kalau kita nggak sehat, memimpin Oku yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, maka kita lebih cenderung mengurusi diri sendiri nanti kalau sakit-sakitan. Jadi modal utama untuk menjadi pemimpin adalah sehat dulu. Sehat dulu ya. Sehat dulu. Sehat dulu itu berkaitan dengan umur tidak sebenarnya? Kalau umur tidak berkaitan. Sir Alex Ferguson itu umur 70 tahun masih bisa jadi pelatih. Oke. Kalau saya memandang seperti itu. Beliau almarhum Sujait itu tiap hari jalan 5 kilo dulu. Umur 60 Setelah tahun. itu setelah sehat, Setelah sehat, yang kedua adalah pemimpin yang benar-benar lepas dari permasalahan pribadi lah, sehingga dia fokus untuk mengurusi rakyat, fokus mengurusi negara. Mungkin yang ketiga ialah pemimpin yang punya visi dan misi, lagi-lagi menghadapi tantangan global. Saya nggak mau membahasnya Indonesia ataupun Oku ini cuman seperti yang kita bahas tadi, lagi-lagi membahas birokrasi, bahas penyusunan. Sudah ini apa nih, sudah terpilih, nah udah nih pemilihan mutasi jabatan, setelah ini kita susun gerbong, lagi-lagi itu konvensional. Lebih baik harapan kami ke depan adalah bagaimana mengelola data Oku dengan benar, perbaiki data-data kita, perbaiki sumber daya kita, baru kita bisa bicara ngomong yang berdasarkan fakta data sehingga visi misi itu tercapai. Jadi itulah tadi, bagaimana membangun Oku bukan lagi hanya menghadapi masalah internal, tetapi menghadapi era globalisasi seperti tahun 2000 awal, menghadapi industri 4.0 dan 5.0 seperti sekarang ini. Harusnya visioner di situ. Oke. Kalau Bosan? Baik, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh abang saya, Abang Pasha ini kan. Bisa sedikit menambahkan yang dari sisi lain ini, Bang. Jadi pemimpin Oku selanjutnya itu yang perlu utama menurut saya itu yang bisa merangkul semua pihak. Jadi dia tidak ada ibarat musuh politik, dendam politik. Jadi semua bisa dirangkul. Jadi ketika mereka beliau ini misalnya jadi bupati, beliau itu bupati Oku loh, bukan bupati salah satu paslon. Itu yang harus menjadi modal utama dari seorang bupati ke depan. Bukan bupati salah satu kelompok. Bukan satu kelompok. Bukan kelompok, bukan suku, bukan agama. Karena Anda itu diamanahkan oleh rakyat. Misalnya kalau pilkada itu sekedar kontes
kontestasi politik, ya kan? Tapi ketika bupati Anda harus bisa merangkul semua pihak dan golongan. Kedua, seorang bupati atau pemimpin OKU ini yang tidak mewariskan politik egoisme. Dia tidak boleh harus dendam politik terhadap lawan politiknya. Ya, itu harus ada di sisi bupati terpilih ke depan kan. Yang ketiga, mungkin ini jarang diperhatikan. Kita bicara soal kemajuan terus. Bagaimana negara ini bisa maju, misalnya daerah ini bisa berkembang pesat ekonomi. Tapi soal mungkin pendidikan khususnya etika, adab, moral, gitu kan? Itu harus kemudian digencarkan lagi, khususnya kepada generasi muda, ya kan? Kepada anak-anak kita misalnya dulu ada program misalnya semangat untuk guru ngaji misalnya digaji, satu desa misalnya satu guru ngaji itu digaji supaya semangat mendidik generasi kita, Bung Erwin. Jadi tidak hanya, makanya dari dulu intak dan iptek setahu saya. Sekarang itu intak itu banyak dilupakan kebanyakan. Iptek yang nggak dapat. Iptek yang nggak dapat, intak yang dilupakan. Maka itu mungkin yang sisi penting dari pemimpin OKU di masa depan. Oke. Mungkin kita cukup kali ya. Ada lagi yang perlu disampaikan, mungkin statement closing? Mungkin nasihat. Ada Closing lupa? statement. Oh iya. Oke, silakan. Oke, baik. Mulai saya terima kasih dengan Bung Erwin sudah menyempatkan waktu untuk kita hadir di sini. Mungkin closing statement, sama kita hal yang utama menurut saya, khususnya kehidupan ini, Mas, kita mesti mengetahui sesepuh dan tokoh politik kita agar kita dapat melanjutkan cita-cita perjuangan. Yang kedua, dari pesan dan pesan ini, ya, bahwa semua ini adalah titipan. Nah, kita bicara tentang wafatnya almarhum, ya, alhamdulillah almarhum ya wafatnya dalam keadaan yang seolah baik. Dalam artian kita melihat beliau tidak mati dalam kesakitan, beliau wafat dalam zikrullah lah, mengingat Allah saat itu kan. Nah, maka bahwa apa yang diamanahkan dalam hidup ini itu semuanya amanah. Jadi kalau orang sekarang kehilangan harta itu, jangan sampai kita itu merasa sempit hati, mengerti bahwa harta itu semuanya titipan, bahkan jasad kita pun ada titipan. Kita nggak berkuasa terhadap diri kita ini kan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir ini menurut saya, bahwa OKU ini adalah tanah kelahiran kita. Jadi kalau ini tanah kelahiran kita dan ini daerah kita, maka semua orang di OKU ini adalah saudara kita. Ya, saudara kita yang mesti kita rangkul, kita ayomi, jangan memandang, jangan sebuah silaturahmi itu. Kita ini ada saudara, tentang saudara seiman, saudara kebangsaan, dan ini saudara sesuku dan bangsa kita. Ya. Jangan sampai karena beda pilihan politik misalnya kan, atau kakek keturunan kita lah, kakek buyut kita misalnya beda politik, kemudian anak keturunan mereka juga selalu bertentangan dalam segala hal kan. Maka itu warisan-warisan yang tidak boleh dibudayakan. Kita harus mewariskan budaya-budaya yang negarawan. Politik negarawan. Gitu. Ya, kalau saya sedikit menambahkan saja, khususnya kita generasi muda, siapapun atas kehendak Allah suatu hari nanti, seperti yang pengalaman kami, bila momentumnya tepat, bila Allah menghendaki, masing-masing dari kita akan diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, siapapun dia. Yang jelas pengalaman dan budaya politik yang buruk itu jangan sampai diwariskan. Jangan sampai dalam 20 tahun demokrasi kita ini, mungkin 30 tahun, 50 tahun ke depan, itu aja narasi-narasi yang saling menjelekkan. Maka di momen ini mungkinlah kita sebut momen OKU menjadi restart. Mari kita sama-sama memulai kembali membangun OKU tanpa memandang masa lalu yang buruk. Kita bersama-sama merangkul, menggerakkan sumber daya yang ada, bahwa seperti Pak Uzan tadi sampaikan, bahwa kalau Indonesia ini tanah air kita, maka OKU ini
tanah air kita juga, dan setiap kita yang hidup di sini, yang kita setiap hari hirup udaranya, kita ambil airnya, kita makan dari saripati tanahnya, maka kita semua ini adalah keluarga Oku, apapun sukunya, baik Oku dalam Ogan Komering Ulu maupun Oku Timur, Oku Selatan, kita ini pernah dalam satu pemerintahan, satu bangsa negara sebagai warga Oku yang kita sama-sama menginginkan Oku ini menjadi lebih baik, menjadi Oku yang bermartabat, dan sudah pasti kita ini semua berkeluarga. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan perkesahan kita ini siang ini bermanfaat. Amin. Ada banyak nilai yang bisa diambil mungkin ya. Ini dua putra almarhum Sujai tadi membicarakan sosok ayah dan bagaimana harapannya di depan. Dan insya Allah almarhum Sujai senang melihat anak-anaknya yang ya pandai, smart, cerdas, walaupun tidak meneruskan di bidang politik. Ya. Oke ya. Ya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.